Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Firmansyah dengan NIM 1207010010. Di sini saya akan sedikit menyampaikan presentasi mengenai modul yang tidak terdekomposisi pada mata kuliah teori modul yang diampu oleh Ibu Ine Safrian Putri MSI, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di mana presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Budi Firmansyah, dengan NIM 120700010010. Nah, kita masuk ke definisi terlebih dahulu dari modul yang tidak terdekomposisi. Sebuah modul dikatakan tidak terdekomposisi jika modul tersebut bukan modul nol dan jika tidak dapat dinyatakan sebagai jumlah langsung kecuali secara trivial. Trivial itu apa? Nah, M ini dikatakan tidak terurai ketika setiap ekspresi dari M ini sama dengan jumlah langsung dari L ditambah N, di mana salah satunya itu dari L atau N itu harus sama dengan nol. Nah, maksudnya trivial itu kurang lebih seperti itu. Nah, contoh dari modul yang tidak terdekomposisi ini adalah modul sederhana, salah satu contohnya. Nah, kemudian apa itu modul sederhana? Modul sederhana adalah modul bukan nol yang tidak memiliki submodul sejati. Submodul sejati. Maksudnya submodul sejati itu adalah submodul yang bukan dirinya sendiri. Nah, jadi tidak mempunyai submodul sejati. Nah, contoh modul sederhana itu seperti apa? Misalnya ada Z3. Misalnya di sini ada Z3 di mana anggota dari Z3 ini ada 0, 1, dan 2. Di mana submodulnya itu atau submodul dari Z3 itu yang pertama ada 0 dan yang kedua dirinya sendiri. Jadi 0, 1, dan 2. Kemudian ada contoh lain yaitu Z5. Z5. Di mana anggota dari Z5 itu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Begitupun submodul dari Z5 hanya ada 0 dan dirinya sendiri. Jadi tidak ada submodul sejatinya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah setiap modul yang tak terurai itu adalah modul sederhana? Dan jawabannya tidak. Misalkan R menjadi daerah Euclid yang dianggap sebagai modul R karena submodul R adalah ideal. Dan setiap ideal adalah prinsipal. Maka submodul tak nol dari R adalah ideal utama dengan RA di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Sebuah irisan antara RA diiris dengan RB dari ideal bukan nol, di dalamnya akan terdapat RAB yang juga bukan nol, karena tadi RA dan RB-nya itu bukan nol, ideal bukan nol. Jadi R-nya itu tidak mungkin sama dari penjumlahan langsung antara RA ditambah RB untuk setiap pilihan non-trivial dari A dan B. Ini kurang lebih menegaskan tadi definisi yang di awal, di mana tadi M sama dengan L jumlah langsung N. Nah, kalau bukan 0, berarti tidak bisa. Nah, contohnya kita ambil bilangan bulat Z. Nah, submodul dari bilangan bulat ini adalah NZ. Di antaranya misalnya 2Z, 3Z, 4Z, dan seterusnya. Nah, misalkan kita tambahkan antara submodulnya 2Z ditambah 3Z. Jadi hasilnya itu adalah Z itu sendiri atau bilangan bulat itu sendiri. Tetapi ketika diiriskan antara 2Z diiriskan dengan 3Z, ternyata bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat itu sendiri, tetapi masih submodulnya, yaitu 6Z.
Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah ada submodul sejati yang bisa melengkapi modul bilangan bulat ini? Jadi ketika ditambah hasilnya bilangan bulat, dan ketika diiriskan, hasilnya masih bilangan bulat. Jadi bukan submodul dari bilangan bulat. Nah, jawabannya tidak ada. Jadi modul bilangan bulat Z juga bisa termasuk ke contoh modul tak terurai. Nah, kemudian ada pembahasan pendukung dari materi ini, yaitu tentang macam-macam elemen tak tereduksi, di mana ada bilangan prima, bilangan bulat Gauss yang tidak dapat direduksi, bilangan kompleks polinomial yang tidak dapat direduksi, bilangan real polinomial yang tidak dapat direduksi, bilangan rasional polinomial yang tidak dapat direduksi, polinomial tak tereduksi pada bidang terbatas. Nah, untuk pembahasan ini tidak akan terlalu dibahas mendetail karena sebelumnya sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi, nah kemudian selanjutnya ada pembahasan pendukung dari materi tentang modul yang kita terurai ini, yaitu mengenai elemen yang tak tereduksi. Contohnya ada bilangan prima, bilangan bulat Gauss yang tidak dapat direduksi, bilangan kompleks polinomial yang tidak dapat direduksi, bilangan real polinomial yang tidak dapat direduksi, bilangan rasional polinomial yang tidak dapat direduksi, polinomial tak tereduksi pada bidang terbatas. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai daerah Euclid. Misalkan R adalah suatu daerah integral. Suatu fungsi, misalnya V itu, eh, di mana isinya itu bukan himpunan 0 dari R yang dipetakan ke bilangan bulat Z, di mana bilangan bulatnya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi bilangan bulat positif dan 0. Disebut fungsi valuasi Euclid jika memenuhi dua syarat. Untuk setiap R1 dan R2 itu anggota dari R dari daerah integral tadi, dengan R2-nya itu tidak sama dengan 0. Terdapat QR anggota R sedemikian sehingga R1 sama dengan QR2 ditambah R. Dengan VR-nya itu lebih kecil dari VR2 atau R sama dengan 0. Kemudian untuk syarat kedua, untuk setiap R1 dan R2, anggota R yang tidak boleh sama dengan yang tidak boleh 0, yang himpunannya itu bukan 0, VR satunya itu lebih kecil sama dengan dari VR1 dikali R2. Nah, jadi definisi dari daerah Euclid itu bisa suatu daerah integral R disebut daerah Euclid jika terdapat fungsi valuasi Euclid pada R. Jadi fungsi yang memenuhi dua syarat tadi. Dari definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa contoh daerah Euclid adalah daerah integral bilangan bulat Z. Nah, kita masuk ke teorema 7.3.1. Misalkan P adalah elemen tak tereduksi. Nah, tadi kita sudah sedikit singgung mengenai elemen tak tereduksi ini. Contohnya adalah bilangan prima dalam daerah Euclid R. Maka modul R siklik R atau RP pangkat N adalah modul tak terurai untuk sembarang bilangan bulat N lebih besar dari sama dengan 1. Buktinya gimana? Buktinya seperti apa? Kita tahu bahwa submodul non-trivial dari R atau RPN itu berbentuk RP pangkat I atau RP pangkat N untuk I sama dengan 1 sampai N-1. Nah, jadi setiap modul sejati atau setiap
mohon maaf, jadi setiap submodul sejati dari R tadi, dari modul itu terkandung dalam RP atau RP pangkat N. Nah, bagaimana kita melihat atau bagaimana kita tahu tidak ada dua submodul sejati yang bukan nol, yaitu submodul L dan N yang dapat memenuhi persyaratan bahwa L plus N itu akan menghasilkan modul itu sendiri. Nah, pertanyaan yang barusan, jawabannya tidak ada. Apakah ada dua submodul sejati yang bukan nol, misalnya submodul L dan N, yang dapat memenuhi persyaratan bahwa L plus N itu akan menjadi modul itu sendiri? Nah, jawabannya tidak ada. Nah, bagaimana buktinya? Kita langsung ke contohnya saja. Nah, misalnya Z8. Contoh pertama, kita ambil Z8. Di mana anggota dari Z8 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, submodul non-trivial dari Z8 ini, karena tadi di teorema itu submodul non-trivial, misalnya itu ada L1. L1-nya itu kita sama dengankan dengan PM. Nah, anggotanya ada 0, 2, 4, dan 6. Kemudian ada submodul non-trivial yang kedua, kita misalkan L2 yang sama dengan QM, yang anggotanya itu 0 dan 4. Nah, submodul sejati dari Z8 itu ada 0, kemudian L1 dan L2 yang tadi. Submodul 0, L1 dan L2 yang tadi. Nah, submodul-submodul ini itu sudah pasti merupakan bagian atau ada di Z8 itu sendiri. Nah, ini merupakan diagram atau contoh dari diagram dari contoh pertama yang Z8 tadi. Nah, Z8 ini merupakan M-nya itu sendiri atau modulnya itu sendiri, di mana bercabang. Yang pertama, L1-nya itu tadi ada 0, 3, dan 6. Kita lihat, oh 0, 2, 4, dan 6. Dari Z8 ini ada 0, 2, 4, dan 6. Di mana itu menjadi PM. Kemudian ada QM-nya itu L2. L2-nya itu ada 0 dan 4. Di mana 0 dan 4 ini atau QM ini, submodul ini merupakan irisan dari L1 dan L2, di mana L1 tadi itu ada 0, 2, 4, dan 6. Jadi beririsannya itu sama dengan QM. Jadi yang isinya 0 dan 4. Jadi untuk diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi tidak ada dua submodul yang bukan nol, tidak ada dua submodul sejati yang bukan nol, yang ketika dijumlah dan ketika diiriskan akan menghasilkan modul itu sendiri. Kemudian contoh kedua, kita ambil Z9. Z9. Yang anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, submodul non-trivial dari Z9 ini ada PM yang anggotanya ada 0, 3, dan 6. Kemudian submodul sejatinya dari Z9 ini ada submodul 0 dan submodul PM, submodul L1 yang isinya 0, 3, 6. Kemudian bagaimana gambarnya atau diagramnya? Nah, Z9 ini sebagai modulnya yang tadi 0, 1, sampai 8. Kemudian L1 ini sebagai submodulnya yang tadi PM yang beranggotakan 0, 3, dan 6.
kemudian QM-nya itu adalah submodul 0. Submodul 0 dan submodul 0 ini sama dengan submodul QM yang beririsan dengan submodul PM. Kemudian contoh ketiga. Contoh ketiga, submodul dari Z3. Kita mengambil contoh modul Z3. Submodulnya ada submodul 0 dan dirinya sendiri, submodul dirinya sendiri. Jadi tidak ada submodul non-trivial. Jika yang contoh pertama itu tadi ada submodul non-trivialnya ada 2 dari Z8, yaitu ada submodul yang isinya itu 0, 2, 4, 6, kemudian ada submodul yang isinya 0 dan 4, kemudian yang contoh kedua, ada submodul non-trivial dari Z9 yang isinya ada 0, 3, dan 6. Nah, sekarang contoh yang ketiga, di Z3 itu tidak ada contoh atau tidak ada submodul yang non-trivial. Hanya ada submodul 0 dan submodul dari dirinya sendiri. Bagaimana diagramnya? Nah, kurang lebih seperti ini untuk diagramnya dari contoh ketiga, di mana Z3 ini menjadi modulnya itu sendiri yang isinya 0, 1, dan 2 yang sama dengan submodul QM. Karena isi dari submodul QM juga 0, 1, 2 yang sama dengan PM plus QM. Submodul dari PM ditambah QM. Nah, kemudian ke bawahnya ada submodul dari L1 atau PM yang sama dengan dari irisan dari submodul PM diiriskan dengan submodul QM yang anggotanya adalah 0. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari modul yang tidak terurai atau modul yang tidak terdekomposisi pada mata kuliah teori modul ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.